Ya Allah, ya Tuhan kami, atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau berikan kepada kami sehingga dapat berkumpul di hari yang berbahagia ini, hari dalam rangka persiapan pelaksanaan rencana aksi guru penggerak. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah kepada kami apa yang diharapkan oleh kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD 083 Bekasi Surabaya kepada Ibu Rindrin Yuniarti SPD NPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini ada rekan kita yang masuk ke guru penggerak. Pertama, saya ucapkan selamat kepada Ibu Sulaiha dan Ibu Mia yang telah menjadi wakil dari sekolah SDN 083 menjadi guru penggerak. Insya Allah yang masa kerja 10 tahun lagi, lihat SIM PKB, tolong sekarang ada pembukaan ya. Saya mungkin sedikit memaparkan apa itu guru penggerak, bagaimana dengan guru penggerak ya. Di sini guru penggerak itu adalah suatu pemimpin pembelajaran di dalam meningkatkan kompetensi diri yang diprogramkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kemampuan putra-putri kita yang ada di sekolah dengan menggunakan blended learning, artinya berpusat kepada siswa. Bapak dan Ibu jangan takut menjadi guru penggerak. Hari ini kita lihat sudah berapa bulan, Neng? 3 bulan. Tidak ada yang kurang, malahan semakin berkembang. Ya, jadi jangan takut untuk ikut guru penggerak. Takut ada tugas yang berat, tidak. Seluruh tugas yang saya pahami atau saya observasi semuanya dilakukan oleh Bapak dan Ibu di dalam kelas. Hanya namanya saja mungkin baru.
Kalau kemarin Merdeka Belajar, lari Merdeka Belajar itu adalah teknik pembelajarannya bagaimana. Kalau sekarang sistemnya, siapa yang menggerakkan? Maka pemerintah melakukanlah guru penggerak ini. Ibu bapak yang terhormat, mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh rekan kita selaku guru penggerak menambah ilmu, menambah wawasan, menambah pengetahuan dan pengalaman dalam memberikan kemampuannya, dalam memberikan ilmunya, dalam memberikan segala hal yang berhubungan untuk peserta didik menjadi lebih baik lagi. Dan saya berharap juga kepada Ibu Sulaiha dan Ibu Mia, hari ini aksi nyatanya bisa terserap kepada seluruh guru yang ada di SDN 083 khususnya, dan umumnya pada seluruh guru yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan dari 2 orang ini bisa lagi meningkat, apalagi yang P3K, tolong harus mau, karena banyak kelebihan-kelebihan yang didapatkan dari guru penggerak. Salah satu contohnya, guru penggerak itu menjadi calon kepala sekolah versi Kemendikbud. Dan untuk yang belum PPG juga satu syaratnya, tolong itu ya ibu bapak yang sudah PPG atau yang masa kerjanya sama dengan saya, hanya bisa mengucapkan selamat, hanya bisa mengucapkan sok ikuti program pemerintah, jangan sampai tertinggal, apalagi sekarang dengan masa digitalisasi. Artinya seluruh guru harus mampu memegang atau memahami tentang IoT. Saya berharap kepada Ibu Sulaiha dan Ibu Mia, share-lah ilmu yang didapat, berikanlah ilmu walaupun hanya secuil atau sekotret tulisan, berikanlah kepada rekan-rekan yang ada di SDN 083. Aksi nyata tentang guru penggerak ini mudah-mudahan bisa kita terima dan kita laksanakan sebaik mungkin. Amin ya Allah. Untuk itu selamat sekali lagi kepada Ibu Sulaiha dan Ibu Mia. Saya tidak akan panjang lebar. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah kita ini banyak sekali anak-anak kita yang benih-benih yang akan tumbuh di masa yang akan datang, yang akan meneruskan generasi kita ini. Nah, di sekolah inilah tugas kita sebagai guru yang bukan hanya mengajar, tapi di sini kita bisa mendidik dan memahami sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ya, di sini mungkin Bapak dan Ibu sudah tidak asing mendengar 3 filosofi Ki Hajar Dewantara, Ing Ngarsa Sung Tulada, Ing Madia Mangun Karsa, dan Tuturi Handayani. Ini sudah tidak asing bagi kita. Untuk sekarang memang ini digemborokan lagi. Ini mungkin sudah dari dulu juga Bapak dan Ibu sudah waktu yang zaman SPG atau baru-baru mengajar pasti sudah hafal dan tahu tentang 3 filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, ini pada saat sekarang ini walaupun zaman sudah digital, sudah maju, sudah segala perkembangan sudah banyak sekali, tetap kita sebagai guru di sini tetap harus menguasai atau mengajar dengan 3 filosofi Ki Hajar Dewantara di sini. Di sini ada Ing Ngarsa Sung Tulada, yang artinya seorang guru, pengajar atau pemimpin harus bisa memberikan contoh serta panutan kepada orang lain di sekitarnya saat ia berada di depan. Nah, maksudnya di depan di sini berarti kita ini posisinya itu sebagai contoh, sebagai memberikan contoh, masih membimbing,
masih membimbing anak kita, misalnya yang tadinya belum bisa membaca atau apa, kita dari nol itu memang yang masih membimbing, terus selalu ada di depannya, selalu mendorong dia, memberi motivasi agar bisa lebih baik lagi. Lalu ada Ingmadia Mangun Karsa, yang artinya di tengah memberi atau membangun semangat, niat maupun kemauan. Nah, di sini kita harus mencari lagi, menggali. Jadi anak-anak zaman sekarang itu kan bukan hanya dia itu hanya baik di dalam apa harus kita gali di dalam akademiknya, tapi kita juga harus bisa menggali mereka di dalam bidang-bidang yang lain, karena tidak semua anak murid kita harus bisa matematika, tidak semua murid kita juga harus pintar dalam bahasa Indonesia, IPA, tapi setiap anak itu dia mempunyai kelebihan yang lain gitu, entah mungkin dia ada di keseniannya, atau ada di olahraganya, atau di pengetahuannya, di akademiknya, seperti itu. Saya juga setelah terjun, setelah mengikuti guru penggerak ini, saya juga menyadari, akhirnya saya juga introspeksi kepada diri saya sendiri. Oh, berarti selama ini saya memaksakan ya, anak tuh harus bisa nih matematika. Memang tuntutannya kita di kelas itu kan tuntutannya, wah nilai untuk mencapai KKM, untuk mencapai supaya bisa naik kelas atau apa. Nah, kita menuntut nilai anak supaya bisa mencapai itu, tapi semua itu ada suatu hal yang memang harus digali dari dalam diri anak. Jadi supaya dia merasa oh senang, nyaman datang ke sekolah. Ternyata saya tidak memang kita harus, kamu harus hafal ya kalian, kamu harus bisa ini. Tapi di satu sisi kita juga harus mencari kesenangannya. Misalnya bagaimana cara mereka supaya bisa hafal perkalian. Oh, dia suka bernyanyi. Nah, kita coba dengan menghafalnya dengan cara bernyanyi. Ya, itu yang saya dapatkan ya. Saya sedang belajar menerapkan juga. Mungkin dari dulu saya dikenalnya ya sangat gitulah. Galak atau sering memaksakan anak harus bisa, harus ini. Di sini saya mulai harus seperti ini gitu. Lalu yang ketiga, Tuturi Handayani. Nah, di belakang memberi semangat atau dorongan. Nah, kalau di sini, kalau di poin yang ketiga ini kita sudah bisa melepas anak. Kita sudah bisa keluar dari anak, bukan terus kita pantau, tidak lagi kita bimbing, tidak lagi kita ajarkan, atau tidak lagi kita dituntun gitu. Tapi di Tuturi Handayani ini kita sudah melepas anak, tapi tetap kita terus memberinya semangat sampai anak itu memang akhirnya dia mendapatkan jati dirinya bahwa oh, saya sudah mencapai apa yang saya bisa nih, oh saya sudah menguasai apa yang saya inginkan, seperti itu. Nah, inilah filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini peran sekolah sebagai institusi pembentukan karakter. Nah, walaupun tadi yang berhubungan dengan Ki Hajar Dewantara, segalanya itu akan kembali ke karakter, pendidikan karakter. Itu tujuan utama pendidikan kita ya. Di sini adapun maksud pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan setinggi-tingginya. Nah, ini dikutip dari buku Ki Hajar Dewantara seri 1. Nah, di sini kita sebagai guru dapat membangun komunitas di dalam sekolah kita untuk menyiapkan murid di masa depan. Nah, di sini komunitas di sini bukan berarti kita sebagai guru jadi ada blok-blokan atau apa ya Bu, tidak. Tapi di sini kita misalnya komunitas di sini, ada anak-anak yang ini nih memang harus kita gali di MIPA-nya. Oh, kita bangunlah dengan teman, yuk kita bimbing anak kita di MIPA. Oh iya, bagian olahraga nih Pak Epo dengan Pak Ara misalnya itu. Di kesenian ada Pak Bambang, ada Bu Dida, seperti itu. Jadi kita saling bisa bekerja sama, itu ya tujuannya satu, hanya untuk mencari atau anak-anak yang bisa belajar dengan senang, lalu mereka bisa dengan keselamatan
sini kita bisa mengarahkan mana sih jalan yang baik untuk mereka, mana yang tidak baik untuk mereka, dan pada akhirnya mereka bisa mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan itu ya masa depan yang cemerlang. Walaupun kita tidak bisa menjamin ya sebagai guru, di SD sudah sangat bagus nih anak-anak kita yang kita pegang itu, kita tidak juga bisa menjamin masa depan anak kita itu cemerlang ya. Itu kembali lagi ke keluarganya. Tapi di sini kita di SD sudah punya, di sekolah dasar ini kita sudah berperan sangat full gitu, udah semaksimal mungkin untuk membimbing anak-anak kita. Nah di sini tugas kita memang di SD itu kan awalnya anak itu yang makanya dikatakan benih memang karena mereka baru kita torehkan, makanya walaupun sudah pernah di TK misalnya, tapi pengalaman belajar lalu yang selalu diingat pasti pengalaman di SD itu karena 6 tahun ya bersama. Nah dimulai di SD itulah kita mulai tahu oh anak ini keseniannya bagus, nanti kita dengar di SMA juga biasanya masih seperti itu. Oh anak ini, oh iya dia dulu seninya memang bagus. Atau di pengetahuannya atau di olahraganya biasanya sampai seterusnya itu biasanya masih terdengar seperti itu. Nah makanya di SD itulah dikatakan kita itu mulai mempunyai benih-benih anak-anak kita itu yang masih nol, yang betul-betul kita bentuk, kita didik seperti itu. Dimensi pembentukan. Jadi ada 6 dimensi yang perlu kita kita gali, kita didik kepada anak didik kita, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, lalu menjadi siswa yang mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Nah ini yang diharapkan dari profil Pancasila. Sudah jelas yang utama anak itu harus taat kepada agamanya ya, sesuai apa yang dia anut. Dari situ maka akan tumbuh ketakwaan dalam dirinya, akan mulai tahu rasa yang yang boleh dan tidak boleh dilakukan di situ kan. Lalu kedua itu anak yang mandiri. Nah anak yang mandiri di sini memang kalau di sekolah kita memang sudah kita gemborkan dari dulu ya, tidak boleh diantar sampai ke kelas. Nah atau anak yang tidak boleh temani orang tuanya. Nah itu mandiri di sini. Kalau mandiri di sini anak sudah bisa berdiri sendiri, dia sudah bisa menentukan arahnya, dia mau jadi apa sih, dia mau jadi seperti apa gitu. Jadi sambil kita gali tadi yang sesuai dengan Ki Hajar Dewantara, sambil kita gali, kita cari tahu. Nah anak ini sampai akhirnya dia bisa mandiri, dia ingin saya sudah bisa menentukan. Nah anak sudah bisa menentukan sudah bisa menentukan keputusan, itu sudah bisa dikatakan anak yang mandiri. Lalu bergotong royong berarti dia siap berhidup sosial ya dengan lingkungannya, bisa punya rasa untuk membantu, untuk menolong di situ. Lalu kebinekaan. Nah di sini memang sangat ditekankan karena negara kita ini adalah negara yang berbineka. Jadi tidak hanya satu suku, tidak hanya satu agama. Disinilah diperlukan ya kita harapkan tidak ada lagi lah murid kita itu yang saling mengejek suku. Oh si itu mah kulit hitam, sukunya ini, oh sini misalnya ya nggak ada akhlak itu Bapak, betul. Jadi kita hilangkan anak yang tidak berakhlak tadi, yaitu dari kebineka global. Lalu anak yang bernalar kritis dan kreatif. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah di sini menuntun segala kodrat alam dan zaman yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan berpusat pada siswa. Nah di sini jadi memang segala sesuatunya itu sudah harus melihat kita tidak bisa seperti zaman dahulu. Kalau zaman dulu ya kita itu guru itu, kalau ingat mungkinnya kalau didikan saya pribadi, kalau zaman dulu itu kan di SD nggak bisa yang nggak dipulangin sampai bisa.
atau dilempar pakai papan oh iya susah angkatnya ya, pakai kabur atau pakai penghapus itu zaman dulu sudah biasa ya, belum ada aturan. Wah, kalau zaman sekarang mungkin kita sudah akan penuh penjara oleh guru jika masih melakukan seperti itu. Ya memang sekarang aja kita hanya menegur anak aja sudah bisa dilaporkan, apalagi sampai kita melempar, menendang atau memukul itu mungkin sudah luar biasa. Nah itulah kemajuan zaman yang semakin canggih, makanya semua itu jadi kita tidak hanya ya kodrat alam seperti ini, kita juga harus mengikuti zamannya. Jadi sekarang mungkin suatu saat nanti entah zaman cucu kita atau anak-anak kita belajar itu sudah tidak perlu lagi pakai pensil, pulpen atau pakai buku ya, mungkin semua sudah digital. Anak-anak ke sekolah udah tinggal datang pakai tab, komputer atau apa, mungkin suatu saat nanti akan seperti itu. Nah itu di sini dituntut membangun budaya positif. Nah seperti apa budaya positif itu yang harus kita mulai ya dari diri saya sendiri, lalu mulai dari hal yang kecil dan mulai saat ini. Nah di sini yang betul-betul saya dan Bu Mia ya, saya pribadi yang masih belajar. Saya juga belum merasa saya bisa melakukan itu, emosi saya masih tinggi. Mudah marah ya, mudah kesulit emosi ya. Nah di sini sedang ya harus dirukiah dulu. Sedangkan di sini untuk budaya positif itu memang harus muncul dari diri kita sendiri, yang tapi bukan jadi yang penyabar juga ya, penyabar juga terlalu penyabar nanti ya gitu. Nah gitu. Jadi di sini kita harus bisa yang nyambung lagi yang tadi kita kayak yang tadi Bu Mia Breaking itu ya, kita harus cari tahu dulu apa sih penyebabnya, apa sih maunya, apa sih nanti itu tindakan berikutnya yang seperti itu. Jadi memang segala sesuatunya harus dicari terlebih dahulu. So Bu Mia lanjut ya, dilanjut oleh Bu Mia. Ya, terima kasih. Ya, Teman saya itu teman saya. Jadi kalau dari yang setelah yang dipaparkan tadi itu bukan berarti kita itu sebagai guru tidak boleh menghukum, bukan berarti kita juga nggak boleh galak gitu ya Bu ya. Kita tetap pada posisi kita sebagai guru, yaitu sebagai kontrol anak. Aku disalahin sama Ibu. Ya, kita sebagai kontrol anak bukan berarti kita tidak boleh galak, tidak boleh menghukum, tidak. Tapi di sini sebelum semuanya itu terjadi, maka kita harus melakukan kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas di sini misalnya itu boleh Bapak dan Ibu lakukan setiap hari, setiap memulai pembelajaran. Misalnya hari ini mengulangan. Nah, kita melakukan kesepakatan kelas kepada anak-anak. Hari ini ulangan, kita sepakat waktunya hanya sampai jam sekian, lalu tidak ada yang bekerja sama atau menyontek. Nah, jika ada yang ketahuan menyontek, itu boleh kita memberi hukuman, tapi bukan hukuman yang seperti apa ya, tetap kembali lagi memancing anak untuk bertanggung jawab. Jadi anak tersebut sudah punya tanggung jawab akan kesepakatan yang kita buat. Kesepakatan itu bukan hanya keluar dari gurunya ya, tapi itu harus disetujui oleh semua anak yang ada di dalam kelas. Nah misalnya kita buat lagi kesepakatan yang global, peraturan ya, mungkin lebih ke peraturan. Jadi tidak boleh datang kesiangan, harus mengerjakan PR yang seperti itu boleh kita melakukan hukuman, punishment tadi boleh kita melakukan. Kita marah, kita galak itu boleh, tapi sebelumnya kita harus sudah melakukan kesepakatan. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk kita marahin soal PR. Anak yang cerdas mungkin akan menjawab, oh dah ibu tidak mewajibkan ini harus dikumpulkan hari ini atau apa yang seperti itu. Jadi semuanya kembali kita sebagai guru itu bukan, memang anak-anak kita itu sudah anak-anak yang bebas tadi harus merdeka belajar, tapi bukan berarti kita bebaskan juga. Tetap mereka harus punya aturan yang bisa jadi tanggung jawab mereka. Nah di sini kita boleh setiap mengawali pembelajaran itu kita membuat membuat kesepakatan kelas dulu dengan mereka.
Ibu hari ini akan menjelaskan lewat apa misalnya PowerPoint atau apa kesepakatan kita dalam pembelajaran hari ini apa bla bla itu boleh disampaikan. Jika ada salah satu anak yang melanggar, nah itu berhak dia dihukum. Hukuman itu bukan hanya datang dari kita, pasti mereka anak itu akan mendapatkan hukuman sosial juga. Dia pasti akan merasa tidak enak dengan temannya, aduh tadi sudah melanggar. Karena itu kesepakatan yang sudah dilakukan, itu kesepakatan kelas yang sudah dilakukan. Nah ini kita lihat ya, biar cepat. Nah ini tadi kesepakatan kelas itu kalau di bahasa ini memang keyakinan kelas. Nah keyakinan kelas itu kita membuat kesepakatan kelas sebagai langkah awal untuk membangun keyakinan kelas, bagian dari budaya positif. Nah itu tidak hanya dilakukan di kelas, boleh juga misalnya ibu kepala sekolah kita di sekolah, berarti lingkungan sekolah itu ibu melakukan keyakinan sekolah atau kesepakatan sekolah bahwa setiap guru harus mengabsen setiap hari pada pukul sekian sampai sekian gitu. Nah pada saat ada guru yang melanggar lewat apa yang sudah ibu tentukan, itu boleh ibu memarahi kita, tapi semuanya itu yang namanya keyakinan atau kesepakatan itu harus disepakati oleh semua warga sekolah. Seperti itu, beda ya, mungkin kalau seperti ibu kepala sekolah punya aturannya sendiri, tapi kalau di kelas kita sebagai guru kita tidak bisa harus kalian harus gini ya, muncul ibu harus gini nggak bisa bu kalau untuk anak sekarang. Karena itu tadi mungkin saya juga dulu seperti itu, kalau ada yang kesiangan nggak boleh masuk atau apa. Kalau untuk sekarang ya sedikit ilmu yang sudah banyak saya dapat ilmu dari guru penggerak itu, mungkin daya emosinya juga sudah mulai menurun, mungkin itu menurut saya. Ya, jadi nggak lagi yang ambek-ambekan gitu ya, betul kata Bu Mia, anak masuk lihat kita jemedut, bahwa mau belajar ya Bu ya, gitu. Pasti yang ada juga udah bete gitu kan. Nah itu, nah ini segitiga restitusi yang tadi. Nah ini maju ke. Oh, dah. Nah, ini ya keyakinan kelas tadi misalnya di kelas 5C. Nah, ini bekerja. Nah, ini seperti ini. Jadi, kita tidak boleh menuliskan aturan itu dengan kata dilarang, tidak boleh, jangan. Itu sudah mulai menghilangkan kata-kata itu. Misalnya Ibu yang tidak mengerjakan PR akan diberi hukuman, tapi diubah dengan kata-kata yang lebih baik lagi. Mengerjakan PR akan membuat kita lebih tenang, mungkin bisa gitu ya. Jadi anak teh tersian gitu Bu nggak datang ke sekolah. Jadi tidak boleh lagi seperti bekerja sama. Nah ini dilarang datang, misalnya datang harus tepat waktu, tidak boleh kesiangan. Nah itu jadi harus sudah menghilangkan bahasa yang jangan, tidak boleh, dilarang, itu sudah tidak boleh lagi. Saya juga mulai dari diri saya sendiri, seperti kita juga dulu kan kalau ke anak katanya jangan, kalau kita larang jangan, anak tuh suka ngajain ya Bu ya. Jadi sekarang itu kita ubah kata-katanya ke hal yang lebih baik lagi, tapi tujuannya itu gitu. Nah itu keyakinan kelas tadi. Misalnya lagi pegang itu. Oh iya. Kan dipegang ya. Ya. Di sini ada segitiga restitusi. Di sini proses menciptakan, itu bukan menciptakan, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi di sini anak yang sudah salah itu, misalnya dia melakukan kesalahan, jangan sampai jadi terkucilkan gitu. Dia jadi tidak mau apa-apa lagi. Udah apa yang aku lakukan bakal salah gitu kan. Jadi di situ anak harus kita kembalikan ke dalam lingkungannya, temannya mau lagi bersama mereka dan mereka bisa memperbaiki kesalahannya. Nah ini yang dikatakan segitiga restitusi Bu ya. Jadi misalnya ada suatu masalah, ada anak yang melakukan kesalahan. Nah ini cara kita di sini. Jadi di dalam ini yang tadi kita sudah melakukan keyakinan kelas tadi Bu ya. Nah kita harus menanyakan dulu, apakah kamu sudah tahu kesepakatan kita hari ini apa? Nah itu harus kita tanyakan. Lalu di sini kita punya alasan. Jadi anak itu punya alasan. Kita tanyain kenapa itu dilakukan tadi ya. Adakah cara yang lebih efektif? Setiap orang pasti
pernah melakukan kesalahan. Nah, di sini kita menyadarkan bahwa semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, tapi jadi kita kuatkan lagi, bukan hanya kamu saja yang pernah melakukan kesalahan gitu. Nah, di sini ini yang dimaksud dengan restitusi. Restitusi ini, segitiga ini cara kita mengatasi apabila ada sesuatu masalah dalam kelas kita. Jadi bukan langsung kamu naon sih tadi melakukan itu, kamu ngapain sih tadi nyontek, kamu tadi, bukan seperti itu. Tapi kita ajak ngobrol, ya memang akan membuang waktu kita ya. Kita ajak ngobrol, kita tanya, tahu nggak apa yang tadi kamu lakuin? Kenapa kamu sampai melakukan itu? Nah, tapi di balik itu kita kembalikan lagi dirinya supaya pede lagi. Semua orang pasti pernah melakukan salah. Nah, kita kembalikan lagi ke dalam lingkungannya. Ini kegiatan tugas saya kemarin sebelum tugas ini. Melakukan simulasi kegiatan restitusi. Di sini demonstrasi kontekstual budaya positif di kelas saya. Yang saya lakukan emang ini mah acting Bu ya, bukan kisah apa. Kalau ya maksudnya ini karena tugas waktu itu memang harus seperti ini. Nah ini ya udah sesi tanya jawab, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya ada 2 pertanyaan Bu ya. Yang pertama itu Bu tolong jelaskan untuk Bu dan Ibunya, apa motivasi Ibu mau menjadi guru penggerak selain dari tugas kedinasan ya. Apa motivasinya? Yang kedua, strategi apa yang akan Ibu berikan dalam menghadapi anak dengan berbagai karakteristik, karena kita tahu bahwa 28 anak adalah 28 kemauan, sikap, kebiasaan dan semuanya dengan ego masing-masing. Nah, strategi apa yang gitu untuk menghadapi anak itu sehingga anak akan merasakan kemerdekaan dalam belajar, mereka dalam arti mengungkapkan pendapat. Karena sekarang kita tahu bahwa saya tadi mensitir dari Ki Hajar Dewantara itu bernalar kritis. Nah ini nalar artinya berhubungan dengan intelijensi ya, intelijensi. Sehingga ini anak akan kritis dalam segala hal, baik dalam Ibu cara mengajar ataupun berpakaian. Itu strategi apa yang akan Ibu terapkan? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang luar biasa. Untuk motivasi mengikuti guru penggerak, pribadi saya jujur, saya tidak tahu awalnya apa sih guru penggerak. Kalau boleh jujur, ini saya pelarian dari saya merasa putus asa, nggak lulus aja PPG teh. Ya udah deh, saya memang waktu itu buka SIM PKB sebelum ada di sini lah di sekolah. Saya memang sering buka SIM PKB karena tujuan awalnya hanya untuk mengetahui saya lulus untuk mengikuti PPG atau tidak. Nah, memang di situ ada, saya buka, oh ini apa guru penggerak, memang penasaran di situ, dicobalah, diklik, coba mendaftar, coba ikut seleksi, menjawab yang seperti itulah. Nah, setelah saya mengikuti, motivasinya selain tadi yang dikatakan Ibu bahwa akan menjadi kepala sekolah, itu tidak tujuan utama saya. Karena saya pikir memang bukan untuk itu. Saya pun sudah tahu, oh bisa jadi kepala sekolah itu setelah mengikuti lokakarya 2 kali ya, bahwa oh nanti akan menciptakan yang begini-begini, tidak Pak. Tapi di sini memang saya lebih banyak sekali introspeksi yang saya lakukan di sini. Motivasi, oh selama ini saya salah ya seperti ini. Oh saya di kelas melakukan serasa saya punya kelas nih, saya yang berkuasa di kelas, oh salah ya, ternyata suara-suara anak-anak ini juga harus kita dengar, seperti itu. Itu mungkin motivasi saya lebih memperbaiki diri saya pribadi, supaya apa yang dicita-citakan, tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara, apa yang dicita-citakan oleh kita semua itu dapat terwujud mudah-mudahan. Ya, semua itu butuh kerjasama semuanya. Lalu strategi tadi yang kata Bapak dengan beraneka ragam murid kita, ini kalau saya mungkin di bidang saya ya Pak ya, kalau untuk olahraga Bapak sudah banyak mungkin strateginya. Kalau untuk di saya yang sudah saya jalani selama pembelajaran, ternyata kalau monoton hanya anak mendengarkan kita itu
bukan tidak ada hasilnya. Oh ternyata hanya gitu-gitu aja gening gitu. Nah setelah beberapa kali memang saya gabungkanlah Pak itu apa yang saya dapat di PPG dan apa yang saya dapat di guru penggerak, saya kolaborasi. Oh ternyata pembelajaran di dalam kelas dengan cara berdiskusi itu luar biasa. Itu yang bisa meningkatkan keberanian anak muncul, berdaya nalar kritisnya di situ anak muncul. Saya sering lihat kelas Paupik tuh sering sekali melakukan diskusi ya Pak ya. Ya saya juga suka ngomong Paupik. Entah itu lagi diskusi apa ya Paupik. Ya itu. Jadi memang Pak kalau dengan strategi, dengan cara metode setiap guru pasti beda. Setiap guru punya racikan, punya cara, punya satu chef juga akan berbeda rasa setiap walaupun satu makanan yang dia bikin. Kita juga guru pasti punya strategi yang berbeda, tapi setelah saya jalani memang dengan cara berdiskusi itu selain menghemat tenaga kita tidak akan berasa capek banget. Maksudnya semua akan berpusat pada murid. Memang ada suatu pelajaran yang memang mengharuskan anak yang berpusat kepada kita pada saat menjelaskan gitu ya. Tapi tetap di situ kalau dengan diskusi itu biasanya anak punya pandangan masing-masing, punya ide, lalu muncul keberanian yang tadinya takut, kita tetap menjadi motivasi, kita jadi motivasinya, jadi fasilitatornya, kita jadi jadi pemimpin, tetap harus kita pemimpin di dalam kelas. Mungkin itu Pak strateginya, dan mau melihat masalah bukan hanya dari satu sudut pandang, tapi kita jika ada anak yang motivasi belajarnya kurang, dia malas untuk belajar, dalam kelas hanya tiduran nah itu bukan hanya kita gebrakin kamu teman-teman enggak gitu, tapi kita cari tahu dulu. Nah itu mungkin kita bisa dengan kolaborasi dengan temannya, kita cari coba itu dia kegiatannya di rumah kayak apa sih. Nah itu sih Pak, mungkin kalau yang dari Hakmah ya. Terima kasih Pak Eko. Setelah ini akan ada realisasi dari teman-teman, saya tidak tahu bentuknya seperti apa. Mudah-mudahan setelah ini teman-teman kita dapat berkolaborasi untuk saling bertukar pikiran, untuk saling gak apa-apa beradu argumen, agar pendidikan, pembelajaran, penerapan akhlak yang kita lakukan terhadap anak itu tersampaikan 100% sehingga keluar dari sekolah ini mereka jadi siswa yang memang berakhlak mulia dan bertanggung jawab. Ya, mau langsung ditutup Ibu? Ya. Pendidikan guru penggerak ini dengan judul materi budaya positif. Alhamdulillah. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti diantarin dulu ke kantor. Sukses.